Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak turunin. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya. Hmm. Saya Eva Bidayat Farouk, masyarakat Desa Muju, Kecamatan Projo, Kabupaten Tangerang. Kalau dibilang ada intimidasi itu ada hoax, itu salah besar. Karena saya, keluarga saya, ibu saya merasakan gitu. Sawah kami itu tanpa permisi. Kali sumber pengairan pertanian kami diuruk. Sebelum kejadian pengurukan itu, 1 atau 2 bulan, ibu saya ditelepon oleh Bapak Kepala Desa bahwasanya ini adalah program PSN. Mau tidak mau, dijual tidak dijual, tetap diuruk. Ibu saya tanya, emang berapa harganya? 50.000. 50.000 nggak bisa lebih per meter. 50.000 per meter, Pak. Sedangkan 4-5 tahun yang lalu itu 150.000 per meter, Pak. 4-5 tahun yang lalu itu 150.000 per meter. Itu 50.000. 1 jam segitu, kata ibu. Gimana ya, Bu? Nggak bisa dari sana gitu, kata saya. Darat daripada ini sawah hilang, duit nggak dapat. Terus ibu saya masih pikir-pikir karena nggak mau menjual. Tahunnya nggak mau menjual. Tiba-tiba bulan puasa, bulan Maret itu kejadiannya diuruk. Sedangkan sawah itu lagi tanami. Kurang lebih 1 bulan lagi panen. Pas saya telepon kepala desanya bilangnya nggak tahu, itu PT urusannya. Kepala desa nggak tahu bilangnya. Mustahil seorang kepala desa tidak tahu apa yang terjadi di desanya. Udah gitu kali diuruk. Sedangkan kami itu hidup, saya bisa bersekolah, maka saya bisa bersekolah, adik saya bisa bersekolah, ya sumber dari situ dari pertanian. Udah, ibu saya seorang janda, dari saya kelas 3 SMP, ayah saya meninggal, dan masih punya adik yang masih bayi. Ibu saya berjuang sendirian untuk kita bisa bersekolah, tapi sumber penghidupannya itu dimatikan oleh mereka. Akhirnya sawah kami yang lain tidak bisa digarap karena sungai itu diurus. Biasanya sawah itu banyak yang mau garap jadi rebutan. Sekarang nggak ada yang mau. Karena apa? Musim hujan banjir, nggak ada tempat pembuangannya. Sawah itu posisinya dekat sekali dengan kali yang diurus. Sampai sekarang kalinya juga belum dibuka. Ada 2 kali desa Musuh yang kali malangnya sudah dibuka, tapi kali yang satunya belum dibuka, yang dekat sama sawah ibu saya. Harusnya adik saya bisa melanjutkan kuliah tahun ini, karena ibu saya tidak minum garap sawahnya tidak bisa digarap, rugi 30-40 juta. Harusnya itu buat biaya adik saya melanjutkan kuliah, tapi karena kekejaman mereka, kebiadaban mereka, harapan seorang ibu hilang. Setiap hari ibu saya menangis, menyesal, minta maaf sama adik saya, maaf ya dek, anak nggak bisa kuliah, mau gimana? Kan keadaannya seperti ini, yang tidak ada buat makan. 30-40 juta biasanya itu sekali panen. Tapi karena sungainya diuruk, tempat sumber airnya diuruk, gitu-gitu jadinya. Bukan hanya saya ibu saya, tapi juga masyarakat di sekitarnya juga sama, sawahnya yang dekat-dekat situ juga sama, banyak yang tidak bisa digarap karena kalinya diuruk. Sudah sawahnya diuruk diam-diam, dihargai dengan 50.000, kalinya diuruk lagi. Bukan hanya kejam, tapi biadab, itu biadab. Jadi saya minta tolong keadilannya untuk kami rakyat kecil, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ibu yang hijau. Oh ya. Iya, yang ke depan dulu ya. Saya sakit itu mendengar apa yang sudah disampaikan. Makanya saya di sini menangis. Jangan sampai kamu saya itu kamu saya. Jadi seperti itu. Makanya sebelum terjadi, kami di sini ingin menyuarakan
desa kami ini sedang dalam ancaman penggusuran. Lebih ininya relokasi. Karena Lurah bilang ini bukan gusuran, Bu, ini relokasi. Karena saya pikir relokasi itu korban banjir, korban kebakaran massal, baru direlokasikan. Kami di sini sedang tentram, sedang adem ayem, tolonglah jangan usik. Kalaupun ada namanya itu PIK 2 sedang menggenjot seluruh pesisir Indonesia, tapi tolonglah bagian kami di sini diselamatkan juga. Karena di darat itu kan ada sawah-sawah, Pak. Maaf kalau saya ngomong, Bapak, Ibu makan nasi kan? Makan ikan juga kan? Kalau bukan kalian yang menyelamatkan, siapa lagi? Tapi masyarakat bisa ngomong, beraspirasi, yang menyuarakan. Dan maaf sekali lagi, di sini badan aspirasi masyarakat. Saya harap tidak hanya menyerap aspirasi, tapi lebih kencang menyuarakan isi-isi hati rakyat. Kami di sini di Ecre sedang diintimidasi, Pak. Jadi secara di dalam gitu, di luar mereka ngomong tidak, tapi di dalam mereka menggerogoti. Satu persatu masyarakat kami di ini dibawa ke kepala desa supaya dia mau. Di ini nanti kalian direlokasi di tanah ini. Sedangkan tanah itu bermasalah. Sekarang saya juga ingin tanya, apakah tanah desa itu boleh perjualbelikan? Mungkin kalau Bapak yang tahu, kami ini orang bodoh. Tanah desa, kami akan direlokasi tanah desa. Kalau nanti ada apa-apa, kami akan usir lagi. Dan di sini saya tegaskan ya, kami di Ecre tidak membuka ruang untuk bernegosiasi, yaitu membuka harga sekian. Karena kami tidak memikirkan harga, tidak memikirkan 1 meter 500.000, 2.500.000, tapi kami tersingkirkan. Kami hanya ingin tanah kami. Jadi sebelum itu terjadi, kami minta perlindungan dari Bapak, Ibu, instalasi terkait. Karena kami di sini berani ke sini, karena kami merasa telah menyuarakan, memilih para anggota DPRD, DPR, bahkan Presiden. Jadi tolong dengar suara masyarakat kecil. Jangan cuma janji, nanti kami rulingkan, tapi nggak ada realisasi. Seperti yang sudah. Buktinya sampai sekarang tidak ada tuh yang namanya penutupan pengurugan, yang namanya pagar laut sampai sekarang belum selesai. Walaupun itu apapun alasannya. Tapi masyarakat kecil cuma melihat, kok ini mentok di sini, kok ini mentok di sini. Tadinya saya pikir juga, ini masyarakat Ecre, kita ke sini mungkin nggak ya? Cuma saya pikir positif titik saya. Karena insya Allah, kalau Bapak Ibu di sini punya hati nurani untuk mendengar kami. Dan kampung kami juga, kenapa terancam? Karena di seputarnya itu udah mulai buruk, Pak Bu. Jadi cuma tinggal jalan raya, kayak jalan alternatif gitu ya. Yang saya khawatirkan kan di situ. Nanti kami bertahan, tapi di situ naik buruk semua. Otomatis kan kita nggak ada jalan air, nggak ada jalan umum, kan gitu. Susah juga. Adanya apa? Ya seperti itu tadi. Mau nggak mau kita jual. Ya mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, dan nanti teman saya akan melanjutkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.